Ini adalah CR-V Turbo Prestige tahun 2018. Di bagian sini dia dicat putih karena ini mengikuti versinya modulo termasuk sampai body kit di bawah. Bahkan baris ketiga pun masih diplastiki ya, para sobat. Jadi luar biasa. Dia punya panoramik. Panoramiknya dia besar dan membuat kabin rasanya lebih lega meskipun mulus ya. Jadi dari seal-sealnya masih asli pabrikan, bukan bekas tabrak, bukan. Tuh turbonya nggak kerasa, kita udah jalan 87 sekarang. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Koko hari ini lagi ada di Semarang, tepatnya di BSB City nih. Jadi video yang kalian tonton ini sekarang termasuk di Semarang series. Dan penasaran dengan CR-V Turbo yang ada di belakang Koko? Ada beberapa aksesoris spesial ya, udah kelihatan pasti. Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah CR-V Turbo Prestige tahun 2018, pemakaian 2019 awal. Dan barangnya benar-benar mulus. Di depan kalian udah kelihatan pasti beberapa aksesoris resmi dari Honda. Jadi bukan aksesoris yang kaleng-kaleng KW atau murahan. Ini dari modulo asli Jepang, mulai dari grill sampai dengan body kit di bawah. Makanya di bagian sini dia dicat putih karena ini mengikuti versinya modulo termasuk sampai body kit di bawah. Dan itu temanya masih berlanjut sampai di belakang. Jadi di belakang kita coba langsung putar ke belakang deh. Di belakang ini kelihatan langsung ya. Nah ini di sebelah sini udah kelihatan beda. Jadi ini dicat putih dan ada aksen silver juga sebagai diffuser di belakang. Jadi sedikit lebih manis, sedikit lebih unik, sedikit jadi pembeda di jalan dibandingkan dengan CR-V Turbo Prestige yang lainnya yang udah banyak banget di jalan gitu ya. Nah hari ini mobil ini dijual kilometernya 47.000 kilo, jadi setahun sekitar 12.000 kilo lah. Sangat wajar untuk pemakaian SUV di dalam kota dan barangnya mulus banget. Nanti waktu jalan juga aku tunjukkan betapa mulusnya mesin kaki-kaki dan transmisinya. Kondisinya benar-benar luar biasa. Ini kita bisa lihat bahkan baris ketiga pun masih diplastiki ya, para sobat. Jadi luar biasa. Ini ada tas Koko untuk menggambarkan seberapa besar bagasinya ya. Jadi kalau kita bawa tote bag itu sangat kecil banget lah dibanding dengan ukuran dimensi dari bagasinya. Nah, Koko pengen lihat nih ban serep. Ban serepnya masih garis, jadi masih garis merah, alias belum pernah turun dari baru ya. Karena ban serep itu kalau kita sudah pakai jalan berapa kilo aja pasti garisnya paling tidak berkurang. Ini masih full, luar biasa, garisnya masih tebal banget gitu. Nah, interior juga mulus banget semua. By the way, Koko udah sering ya cerita tentang CR-V generasi kelima ini, baik yang 2000 cc non turbo, 1500 turbo, Prestige seperti ini, dan sekarang dapat yang modulo. Jadi kalau aku mau ngomongin masalah teknis itu rasanya ngulang-ulang lagi. Jadi mending sobat scroll ke bawah, cari video lain, cari aja CR-V turbo gitu. Pasti ketemu dan mau nonton masalah teknisnya, belajar masalah teknisnya bisa di video-video sebelumnya. Sekalian waktu scroll tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya, jangan lupa. Oke, kita masuk. Nah, yang Prestige ini kelebihan sekali lagi ya, aku pernah jelasin, dia punya panoramik. Panoramiknya dia besar. Dan membuat kabin itu rasanya lebih lega meskipun sedikit memotong tingginya plafon, tapi dikit banget lah, belum tentu ada 2-3 cm gitu. Nah salah satu yang aku suka dari CR-V Turbo itu adalah kelegaan kabinnya yang luar biasa. Jadi di depan udah setting posisi, ini legroomnya juga gede banget, pintunya bisa buka 90 derajat. Itulah dia khas Honda, kepraktisan khasnya Honda. Nah terakhir sebelum jalan, karena aku nggak mau jelasin banyak ya, ini udah barangnya kelihatan mata, mulus banget dari segi bodi sampai interior. Kita buka sebentar di bagian ruang mesin, nanti kita langsung lanjut tes jalan. Let's go. Nih mesinnya L15, ada kode tambahan B7. B7 itu versi turbo ya, L15 B7. Dan versi yang di CR-V ini lumayan, tuning turbonya bagus, dia pressurnya bagus, jadi menghasilkan 190 horsepower dan torsi 240 Nm. Dia mesinnya melintang konfigurasi transverse disandingkan dengan CVT yang
kuat banget untuk turbo. Jadi CVT ini kalau kalian rawat dengan baik ya, jadi setiap 20.000 kilo lah kalian singkatin aja waktu ganti olinya, karena murah. Di Honda Koko juga punya CR-V ini ganti oli matic itu tidak sampai 450.000 lah, 300-400 ribuan seingat Koko. Jadi benar-benar murah, kalian rawat dengan baik, mesinnya nggak dicun berlebihan aneh-aneh, di remap sedikit boleh, nggak akan rusak. CVT nya untuk turbo kuat banget gitu. Dan ini kita cek kondisi mobil ini spesifik mulus ya, jadi dari seal-sealnya masih asli pabrikan, bukan bekas tabrak, bukan sambungan tuh. Koko bisa lihat sampai dalam sana, kalau di kamera agak sulit nunjukinnya, tapi Koko bener-bener bantu cek dan bener-bener kondisinya juga mulus. Jadi sampai pelipit-pelipit depan ini juga nggak bisa bohong ya, pure asli dari pabrik tuh, nggak ada tembul-tembulan, stikernya asli dari pabrik, catnya pun masih asli semua gitu. Jadi kalau para sobat itu pengen beli mobil bekas, salah satu yang paling penting dites adalah kita cek semua yang lengkap bagian depan, karena bagian depan itu memiliki resiko. Jadi memang belum tentu, tidak pasti, memang betul Koko akui, tapi probabilitas atau kemungkinan terbesar orang nabrak dan parah dan mengganggu kondisi mobil itu baik secara teknis maupun secara nilai jual itu adalah di bagian depan ini, di depan kaca. Jadi kalian harus cek dengan seksama. Ini kelihatan ya, pure kempling, tidak ada dempul-dempul, suaranya semua full besi, berarti tidak pernah dicat, tidak pernah kejatuhan apa atau nabrak gitu. Oke, kita langsung aja tes jalan, masuk, kita langsung jalan, rasain gimana rasanya CR-V Turbo ini sambil lihat-lihat sedikit daerah BSB City di Semarang. Let's go. Oke, sobat Koko Mobil, kita masuk CR-V yang turbo ya. Ini memang mendung ya hari ini dan udaranya memang sejuk karena ini agak berbukit di kota Semarang, agak pinggir naik ke bukit. Tempatnya bagus. 47.300 kilo. Nah, ini ada STNK, langsung sekalian kita ini ya, bacain pajaknya 6,4 juta ya. Memang 6,5 jutaan untuk CR-V turbo. Ini NIK 18. Dia pemakaiannya 2019 awal gitu, berarti sekarang pemakaiannya dia 18 akhir lah, let's say ke 22 akhir, 4 tahun, setahun sekitar 12.000 ya, wajar banget lah untuk SUV seperti ini ya, yang bisa kita pakai di perkotaan. Nah, ini masih mulus dan nyaman, memang di Jawa Tengah barangnya mulus-mulus ya. Nah, pakainya masih kenceng semua juga. Kita coba gas. Oh, enak ini, bersih semua. Tapi memang ya sobat, ini menurut Koko pribadi dari pengalaman kita coba, seringkali coba CR-V yang generasi terbaru ini, kaki-kakinya dia memang cenderung lebih tidak bodakan atau tidak lebih retol, tidak lebih kasar dibanding yang generasi sebelumnya. Sebelumnya itu lebih cepat, apa ya, lebih ringkih lah kalau gue bilang. Generasi keempat itu yang paling parah. Kalau generasi sebelumnya juga mantap, bagus generasi 3. Nah, cuman ada satu kelemahan di CR-V yang generasi kelima ini. Apa itu? Karena dia bandingannya empuk, jadi dia lebih limbung. Kalau di belakang ini jalan kita diem, bodinya lebih gini ya, dan agak mual kalau dibanding CR-V yang sebelumnya. CR-V generasi 3 itu paling stabil kalau gue bilang, tapi ya itu lebih keras memang ya. Ya semua ada inilah plus minusnya ya, ada komprominya, kita pilih yang mana. Tapi kalau Koko sih masih pilih yang ini karena untuk daily jadinya masih enak banget. Tuh turbonya nggak kerasa, kita udah jalan 87 sekarang, jalannya gede banget di daerah BSB Semarang gitu. Oke, mulus banget. Prestige warna putih, CR-V 2018, NIK pemakaian 19 awal, setahun 12.000 kilo, barangnya full bersih, luar dalam catnya luar biasa kondisinya. Itu dia tadi gue bilang, untuk barang-barang Jawa Tengah itu memang kondisinya mulus-mulus gitu ya para sahabat. Dan luarnya juga bagus, dalamnya juga bagus, wangi, mesinnya pun enak, setirnya juga kulitnya masih
rapi, tidak ada yang kayak bekas pegang tangan atau keringetan gimana, nggak ada, bersih. Terus Prestige ini juga kesannya lega, pas hari ini mendung, kita buka kacanya sinarnya jadi pas ya harusnya di kamera gitu. Oke, itu aja buat para sobat yang menitip jual mobil, jangan ragu-ragu seperti pemilik CR-V Turbo Prestige ini. Titipin aja jual di Koko Mobil karena kita full gratis tanpa biaya, jadi nggak ada halangan buat para sobat itu titip jual mobil. Yang penting memenuhi 3 syarat utama, yaitu bebas tabrak besar untuk 8 sisi semua kendaraan, kemudian bebas banjir interior, tidak pernah terendam banjir, dan yang terakhir PR-nya wajar baik secara administratif alias perpajakan maupun secara mekanis atau mesin kaki matic gitu ya. Ini mobil pastinya memenuhi bahkan di atas standar yang basicnya Koko Mobil ini CR-V Turbo. Jadi kita langsung video dan kita editkan untuk para sobat ya. Jadi jangan ragu-ragu, yang mau beli juga jangan ragu-ragu karena tadi itu titip jual aja kriterianya juga lumayan untuk masuk di kita. Jadi kalau sudah masuk, sudah kita tawarin, pasti unit itu memenuhi 3 syarat tadi dan siap untuk dipakai. Gak banyak PR, bila perlu nggak usah ada PR seperti CR-V ini. Oke, itu aja kali ini di Semarang series kita. Saksikan terus video kita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar Koko makin semangat nih. Bulan ini, dari bulan lalu kita sudah keliling Jakarta, kemarin Solo, Semarang, bocoran aja nanti Desember kita juga ada bikin series di Bali gitu. Oke, itu aja. See you next time di mobil berikutnya. Bye.